Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semua pada malam hari ini. Kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Poin terakhir dari tayammum ya. Nah, baca dulu Zah. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Far'un i'lam anna al-musalliya bit-tayammumi fi mawdi'in yaghlibu fihi 'adamul ma'i la qada'a 'alayhi mutlaqan sawa'un kana musafiran aw muqiman wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma'i يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما كذا ذكره النووي في شرح المهذب وقد ذكر ذلك الرافعي رحمه الله تعالى في آخر باب التيمم في فصل القضاء بالأعذار وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جريا على الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر فإنه يغلب فيه وجود الماء فاعرف ذلك فإنه مهم حسن والله أعلم. واعلم أن قول الشيخ والردة يعني أن الردة تبطل التيمم وهذا هو الصحيح على المشهور وفيه مع الوضوء ثلاثة أوجه الصحيح يبطل تيممه دون وضوئه والفرق أن التيمم مبيح ولا إباحة مع الردة بخلاف الوضوء فإنه رافع فله قوة
istidamatun falahu quwwatu istidamatin hukmihi falahu quwwatu istidamihi falahu quwwatu istidamati hukmihi walihadza la yabtulu ghusluhu birriddah ala al-mashhuri wa qila huwa kal wudu'i wallahu a'lam. Nah, qala al-muallif rahimahullah far'un. Ya. Poin penting selanjutnya dalam masalah tayammum ini adalah adanya perbedaan daerah yang banyak air dan daerah yang kekurangan air. Ya. Beliau mengatakan, "I'lam annal musalliya bitayammumi fi mawdi'in yaghlibu fihi 'adamul ma'i." Ketahuilah bahwasanya orang yang salat dengan tayammum di daerah yang yaghlibu fihi, ya, yang ghalibnya atau yang dominannya adamul ma, dominannya tidak ada air, ya, seperti daerah yang sangat kering, ya, di padang pasir misalnya itu. La qada'a alaihi mutlaqan, ya, tidak ada qada atau tidak wajib qada atasnya secara mutlak. Sawa'un kana musafiran au muqiman. Sama saja apakah dia musafir atau muqim. Apa maksudnya tidak wajib qada ini? Ya, tidak wajib qada kalau dia sudah selesai sholat kemudian dapat air. Ya, tidak wajib qada. Karena kemungkinan dapat airnya sangat kecil. Ya, makanya kalau dia tayamum dan dia sholat sudah selesai. Urusannya sudah selesai. Ya. Karena kemungkinan kecil dia dapat air. Karena memang daerahnya seperti itu. Ya, seperti daerah-daerah yang tandus, yang kekurangan air. Ya, kalau daerah kita ini seperti apa? Seperti NTT katanya banyak daerah tandus yang airnya sangat jarang. Kalau sudah datang musim kemarau maka air sangat susah. Ya. Air cukup untuk dikonsumsi saja karena mengambilnya jauh. Ya. Kalau mau pakai wudu tidak bisa minum, tidak bisa masak, tidak bisa mencuci. Ya. Maka bagi mereka yang di daerah seperti itu, kalau mereka tayammum, kemudian sholat, ya, maka sudah selesai urusannya. Tidak wajib dia qada. Apakah mereka dalam keadaan musafir ataukah dalam keadaan muqim? Hukumnya sama. Ya. Wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma' yajibu alaihi al-qada'u mutlaqan. Sawa'un kana musafiran au muqiman. Tapi kalau dia berada di daerah yang dominannya banyak air, ya, dominannya banyak air. Ya. Tapi ketika dia cari tidak ketemu, ya, tidak ketemu air. Ya, tidak ketemu air. Tapi di situ memang banyak air sebenarnya. Nah, setelah itu dia sholat dengan tayammum. Maka setelah dia sholat muncul air. Atau ketika dia sholat, ya, seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya. Ya, ketika dia sholat tiba-tiba muncul air.
atau tiba-tiba turun hujan, ya, maka dia qadha salat. Artinya dia putuskan salatnya seperti yang dalam penjelasan sebelumnya, kemudian dia salat ulang. Ya, namanya qadha. Ya. Apakah dia dalam keadaan musafir ataukah dalam keadaan mukim? Ya. Dan musafirnya di tempat atau jalan yang dia lalui ketika musafir itu adalah daerah yang dominan banyak air. Ya. Di waktu-waktu tertentu saja tidak ada air. Ya. Maka dia wajib qadha secara mutlak. Ini bedanya antara orang yang tayamum di daerah yang dominan sedikit air dan daerah yang dominan banyak air. Jadi ada perbedaan perlakuan. Kenapa? Karena masyaqqah. Ya. Karena kalau di daerah yang sedikit air disuruh qadha, ya tentu itu akan membuat masyaqqah. Membuat menjadi berat. Ya. Dan dasar agama kita adalah yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Nah, beda dengan yang daerah yang banyak airnya. Kadza dzakarahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ya, begitulah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab. Wa qad dzakara dzalika ar-Rafi'i rahimahullahu taala fi akhir bab at-tayammum fi fasl al-qadha bil a'dah. Dan juga hal tersebut disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala di akhir bab tayammum dalam fasal al-qadha bil a'dzar. Qadha dengan udzur. Ada qadha karena sebab adanya udzur. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i orang yang udzur itu dia qadha salatnya. Ya. Dia qadha salatnya. Di antara a'dzar atau udzur yang yang dibolehkan membuat mengqadha salat adalah ini, ketiadaan air dan di tempat yang dominan air, ya, yang seharusnya banyak airnya. Tapi ada waktu tertentu mungkin sedang kemarau dan lain sebagainya. Wa hina idzin tamtsilum adamul qadha bis safar jariyan alal ghalib. Ya. Karena itu contoh yang mereka berikan dengan qadha pada waktu safar, ya. Qadha pada waktu safar jariyan alal ghalib. Apa ini qadha pada waktu safar? Apa tamtsil mereka? Contoh yang dibuat tadi, ya. Yaitu orang yang safar tidak wajib qadha. Adamul qadha. Artinya tidak wajib qadha ketika safar. Ya. Kenapa orang yang safar sudah tayammum kemudian dia salat, dia tidak wajib qadha? Jaryan alal ghalib. Ya. Sesuai dengan kondisi yang dominan. Ya. Kondisi yang kemungkinan besar atau kebiasaan besarnya bahwasanya annas safar yaghlibu fihi adamul ma'. Ya. Karena ketika kita safar itu yaghlibu fihi dominannya kalau tidak ada air maka kita tidak akan dapat air karena dalam keadaan safar. Ya, tentu ini safar di tempat yang memang susah air. Ya. Bi khilafil hadar. Berbeda dengan kalau kita mukim. Ya. Kalau orang safar itu kan dia tidak punya kesempatan banyak untuk cari air. Karena dia berkejar dengan waktu. Ya. Kan kepentingannya kan dia tidak selamanya di jalan. Kepentingannya mencapai tujuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia punya target di safar itu. Jadi kalau dia habiskan waktunya cari air, ya bisa jadi tujuan utamanya akan tertunda.
Apalagi berkaitan dengan kegiatan di tempat tujuan yang juga waktunya mepet. Ya. Bukan kuasa kita untuk merubah-rubah waktu dan jadwal misalnya. Ya. Jadi kita harus berkejar dengan waktu. Maka yaghlibu fihi adamul ma'. Ya. Dominannya kalau kita safar itu kalau di daerah-daerah yang kurang air atau pada musim-musim kurang air, ya, pada musim kemarau, ya, dominannya kita tidak dapat air. Ya. Maka tidak wajib qadha. Berbeda dengan hadar, atau ketika kita mukim. Fa innahu yaghlibu fihi wujudul ma'. Ya. Karena kalau kita mukim tentu yang dominan kita akan dapat air. Ya. Selain kita tidak punya tujuan yang mendesak, ya. Karena di kampung kita bisa cari air dengan lebih leluasa. Ya. Mungkin untuk sholat zuhur kita cari dari jam 9 atau jam 8 pergi ke Kuala walaupun mungkin jauh. Ya. Tapi kita memang ada waktu untuk cari air. Ya. Tapi kalau kita safar, waktu untuk cari air kan memang tidak dalam rencana misalnya. Ya, tidak dalam rencana kita cari air itu. Karena kita safar. Tujuan kita di negeri yang kita tuju. Nah, jadi itu bedanya antara safar dan hadar. Fa'rif dzalika fa innahu muhimmun hasanun muntij. Ya. Maka ketahuilah hal tersebut karena hal itu muhim. Ya. Penting untuk diketahui. Bagaimana kita melaksanakan ibadah ketika safar atau ketika tidak ada air atau di musim kemarau, itu penting kita tahu kaidah-kaidah bertayamum, ya. Dan salat dengan tayamum atau salat dengan wudu, ya. Itu penting sekali karena manusia ini memang sering safar, ya. Sering safar, ada saja sebabnya kita pergi ke daerah yang jauh itu. Walaupun mungkin tidak ada rencana kita, tapi tiba-tiba ada saja. Ya. Entah karena ada keluarga di sana yang punya hajat mengundang kita, ya. Atau ada di sana yang mengajak kita mendapatkan penghasilan, berbagai macam sebab dalam kehidupannya. Ya. Maka penting bagi seorang muslim mengetahui kaidah-kaidah yang mendukung dia untuk melakukan ibadah dengan cara yang benar. Ya. Fa innahu muhim hasanun. Ya, ini pengetahuan yang hasan, yang baik. Muntij. Ya, muntij artinya bermanfaat. Ya. Jadi belajar tayamum itu jangan dipandang enteng. Ya. Nah, sebagian orang bilang, kamu ini belajar tayamum, wudu terus. Orang sudah pergi di bulan, kau masih belajar tayamum. Ya. Masih belajar taharah. Orang sudah pergi di bulan. Ya. Padahal dia tidak pergi di bulan, tidak juga tahu tayamum. Nah, double DP kesalahan. Ya. Jadi muntis, bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir, wa'lam anna qawla syaikhi war-riddah. Ya. Dan ketahuilah bahwa perkataan syekh, yaitu Abu Syuja yang pemilik matan. War-riddah, ini pembatal tayamum yang terakhir, yaitu riddah. Ya. Anna riddata tubtilut tayammuma wa hadha huwa sahih 'ala al-masyhur. Ya. Bahwasanya riddah, murtad itu membatalkan tayammum. Dan ini adalah pendapat yang sahih alal masyhur. Ya. Dalam pendapat yang masyhur dari dari madhab Asy-Syafi'iyah. Ya. Nah, istilah masyhur disebutkan asahul aqwal anil imam. In kanatil aqwalu kulluha sawasiyah fi dhaf. Ya. Kata-kata al-masyhur artinya pendapat yang paling sahih dalam
pandangan al-imam. Dalam pandangan al-imam, apabila pendapat di situ lebih dari satu, ya, dan sama dia punya kualitas, artinya dari sisi pendalilannya sama, maka yang dikatakan masyhur itu yang paling sahih. Ya. Maka karena dia dikatakan as-sahih, tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang berbeda. Ya, karena disebutkan al-masyhur. Baik. Nah, ini yang disebutkan selanjutnya. Wa fihi ma'al wudu thalathatu aujuh. Ya. Setelah disebutkan bahwa yang masyhur itu dia membatalkan tayammum, dijelaskan dalam poin selanjutnya bahwa ada beberapa aujuh. Ya. Kata-kata aujuh dalam mazhab Syafi'i jamak dari kata wajah, ya. Itu maksudnya adalah pendapat ashab. Ya. Pendapat ashab artinya murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah-istilah yang penting kita ketahui. Ada yang istilah untuk mengungkapkan pendapatnya imam, ada istilah untuk mengungkapkan pendapatnya al-ashab. Artinya murid-muridnya Imam Syafi'i. Itu perlu kita ketahui. Di sini disebutkan aujuh. Salah satu aujuh. Ya. Ada 3 wajah. Ada 3 wajah berarti ada 3 pendapat dalam pandangan ashab Asy-Syafi'i. Ya, dalam pandangan murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. As-sahih, dan yang sahih, beliau tidak sebutkan semuanya. Beliau langsung mengatakan yang sahih dari 3 pendapat itu atau dari 3 wajah itu adalah ar-riddah yabtulu tayammumuhu duna wudu'ihi. Ini dalam pendapat ashab. Ya, kalau dalam pendapat imam tadi, ya, al-masyhur, bahwa tayammumnya batal. Tapi kalau dipadankan atau digandengkan antara tayammum dan wudu. Nah, jadi ini ibarat ada pertanyaan. Kalau riddah itu membatalkan tayammum, apakah dia membatalkan wudu juga? Itu kira-kira ada pertanyaan seperti itu. Ya. Kalau dikatakan dalam masyhur dari pendapat imam bahwa murtad bisa membatalkan wudu, ya, maka ada pertanyaan yang bisa saja terlontar, apakah kalau murtad itu membatalkan tayammum, dia juga bisa membatalkan wudu? Ya, nah di sini yang disebut dengan ada 3 wajah. Ya, dalam menjawab pertanyaan itu ada 3 wajah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang sahih kata beliau dari 3 wajah itu, beliau ambil langsung yang sahih, langsung kesimpulannya, beliau mengatakan ya betul tayammumuhu duna wudu'i. Jadi batal tayammumnya, tapi tidak batal wudu'nya. Paham? Jadi orang yang bertayammum kemudian murtad, otomatis batal tayammum. Ya. Tapi orang yang berwudu kemudian murtad, wudu'nya tidak batal. Ya. Kok bisa? Ya. Apa pertimbangannya kok bisa sampai seperti itu? Kok bisa sampai seperti itu? Nah, dijawab. Wal farqu, perbedaannya, anna tayammuma mubihun wala ibahata ma'ar riddah. Bi khilafil wudu fa innahu rafi'un. Ya. Falahu quwwatu istidamati hukmihi. Perbedaan antara tayamum dan wudu dalam mazhab Syafi'i, seperti yang kita sudah sebutkan di awal, bahwa tayamum itu gunanya apa? Bukan untuk mengangkat hadas. Paham? Gunanya tayamum apa? Untuk membolehkan kita sholat. Jadi pada hakikatnya hadasnya tidak terangkat. Kenapa? Karena yang mengangkat hadas itu wudu.
Tapi karena air untuk wudu tidak ada, sedangkan sholat sudah mepet, maka bagaimana caranya supaya kita boleh sholat? Ya. Bagaimana caranya kita boleh sholat? Caranya adalah tayammum. Jadi tayammum itu fungsinya untuk membolehkan kita melaksanakan sholat. Tetapi tidak mengangkat hadas. Paham ya? Ya. Jadi pada hakikatnya itu orang yang bertayammum itu dia sholat dalam keadaan hadas. Ya, pada hakikatnya. Tapi dia boleh sholat karena dia tayammum. Kenapa dia boleh tayammum? Karena alat untuk mengangkat hadas tidak didapatkan. Atau tidak bisa digunakan. Alat untuk mengangkat hadas itu tidak bisa didapatkan atau tidak bisa digunakan. Atau kita pakai istilah dan atau. Ya. Dan atau tidak bisa digunakan. Maka untuk membolehkan sholat, maka kita tayammum. Maka kata beliau, wala ibahata ma'ar riddah. Ya. Dan orang yang murtad itu tidak boleh sholat. Ya kan? Jadi karena dia tidak boleh sholat, murtad. Orang kafir kan tidak sah sholatnya. Ya kan? Tidak sah sholatnya. Jadi tidak ada yang dibolehkan. Maka karena tidak ada yang dibolehkan, maka fungsi tayamumnya otomatis batal. Berbeda dengan wudu. Ya. Wudu itu fungsinya pertama mengangkat hadas. Ya. Nah, kalau orang yang terangkat hadasnya, selama dia tidak berhadas ulang, berarti posisinya dalam keadaan tidak berhadas. Ya. Maka disebutkan quwwatu istidamati hukmihi. Jadi ada kekuatan hukum. Ya. Kekuatan hukum yang masih berlaku dalam wudu. Ya. Nah, ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam pendapat yang sahih dari ketiga wajah. Ya, tentu dari ketiga wajah itu ada yang berpendapat bahwa wudunya juga batal. Ya, tetapi tidak dianggap sahih dalam mazhab. Ya, karena ada tiga wujuh. Ya. Jadi begitu perbedaannya antara tayammum dan wudu. Kenapa tayammum batal, wudu tidak batal karena murtad? Ya, karena tayammum fungsinya adalah mubihus shalah. Untuk membolehkan kita sholat. Sedangkan kalau orang sudah murtad, dia tidak boleh sholat. Ya. Jadi karena tidak boleh sholat, maka tayammum fungsinya sudah tidak ada lagi. Maka otomatis dia batal. Kalau wudu, selain untuk membolehkan sholat, ada tujuan yang lain, yaitu mengangkat hadas. Jadi kalau orang wudu kemudian murtad, apakah boleh sholat? Ya tidak boleh, karena dia sudah murtad. Tapi wudunya masih berfungsi, masih ada fungsinya. Ya. Jadi hukumnya tidak hilang semua maksudnya. Ya. Kalau tayammum otomatis hilang semua itu fungsinya. Karena fungsinya cuma satu, membolehkan sholat saja. Ya. Nah kalau wudu fungsinya apa? Fungsinya mengangkat hadas, sekaligus yang kedua membolehkan orang sholat. Jadi kalau dia murtad, membolehkan sholatnya hilang. Tapi hadasnya, apakah batal? Tidak. Ya. Maka dibedakan antara tayammum dan wudu. Ya. Wa qila huwa kal wudu. Ya. Dan pendapat yang selanjutnya, tayammum itu sama dengan wudu. Jadi ada tiga pendapat kan? Ya. Pendapat yang pertama, tayammumnya batal, wudunya tidak. Ya, pendapat yang pakai qila, pendapat yang kedua ini, pendapatnya yang lebih lemah, kal wudu, tayammum kal wudu, artinya tayammumnya tidak batal juga. Ya, tayammumnya tidak batal juga. Dan pendapat yang ketiga, kedua-duanya batal. Ya. Jadi ada yang mengatakan tidak batal semua, ada yang mengatakan batal semua, ada yang mengatakan tayammum batal, wudu tidak batal. Dan ini yang menjadi
pendapat yang sahih dalam mazhab ya tentang hal ini. Nah, dengan demikian pembahasan tentang tayamum kita sudah selesaikan, di mana poin yang terakhir itu batalnya tayamum dengan riddah. Ya. Dan ini penjelasan poin-poin tambahan dari matan yang disebutkan. Baik. Poin selanjutnya ya, masih berkenaan dengan tayamum, yaitu wasahibul jabairi. Berkata al-muallif Abu Syuja yang dalam kitab Kifayatul Akhyar diungkapkan dengan asy-syekh ya, wa qala asy-syekh ya. Wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin. Ya. Dan orang yang pakai jabair, orang pakai jabirah. Jabirah ini artinya perban. Ya. Perban karena luka atau patah atau sakit ya. Dan perbannya macam-macam. Ya. Atau gips ya. Bahasa sekarang itu ada istilah gips, ada perban, ada gips, dan bahan gips juga macam-macam. Ada gips yang semen ya. Ada juga gips yang terbuat dari kain dan seterusnya. Macam-macam lah itu. Intinya semuanya namanya dalam bahasa fikih jabirah. Ya. Baik. Maka orang yang menggunakan perban atau jabirah atau gips itu, bagaimana caranya dia kalau mau sholat? Ya. Misalnya perbannya itu ada di tangan dan tangan anggota wudu. Ya, otomatis tidak bisa kena air. Ya, tidak bisa kena air. Maka caranya yamsahu 'alaiha wa yatayammam wa yusalli. Dalam mazhab Syafi'i caranya adalah yamsah 'alaiha. Apa artinya yamsah? Diusap. Usapnya apa? Usap dengan air. 'Alaiha 'alal jabirah. Jadi caranya dia berwudu di tempat yang pakai perban itu, ya, di tempat yang pakai perban itu, dia melaksanakan dengan dua hal sekaligus. Ya, pertama dia usap dengan air, setelah itu dia tayamumkan. Ya. Yamsahu 'alaiha wa yatayammamu, dan dia bertayamum, wa yusalli, kemudian dia boleh salat. Wala i'adata 'alaihi, ya. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi salatnya. Dengan catatan in wada'aha 'ala tuhrin. Dengan catatan bahwa perban itu dipakai ketika dia sudah suci. Nah, ketika dia sudah berwudu, baru dia pakai perbannya. Ya. Ini kalau cilaka baru ingat wudu. Kalau cilaka tidak ingat wudu, itu masalah lagi kan? Ya, masalah lagi. Karena orang cilaka kan tidak ada yang merencanakan. Tidak ada yang merencanakan cilaka. Orang sudah hati-hati, tapi qaddarallahu celaka. Dan ketika dia keluar rumah dia tidak berwudu. Itu masalah. Ya. Ya, makanya disunahkan kita berwudu walaupun tidak sholat. Ya. Walaupun tidak sholat, pergi ke kantor atau pergi kerja, nah disunahkan kita berwudu dulu. Ya. Untuk menghindari hal-hal yang di luar kekuasaan kita sebagai makhluk, ya, sebagai manusia. Nah, itu catatannya, kata beliau, tetap apabila dia menggunakan thaharah, menggunakan perban itu setelah dia berwudu. Jadi, kalau perbannya di luar anggota wudu,
Nah, itu tidak masalah. Ya. Tidak terlalu banyak masalah. Yang kalau perbannya itu yang masalah kalau anggota wudhu yang kena luka. Seperti di kepala, ya, atau di tangan, atau di telapak kaki. Ya. Nah itu kan, nas'alullah al-afiyah. Ya. I'lam anna wada'al jabair yakunu likasrin awin khila'in wa sahibi dhalika qad yahtaju ila wada'il jabirati wa qad la yahtaj. Ketahuilah bahwasanya meletakkan atau memakai perban itu sebabnya karena pertama likasrin. Ya. Bisa karena kasar itu patah. Ya. Bisa karena patah au inkhila. Ya. Inkhila itu terlepas. Ya. Terlepasnya kulit atau apalah. Karena insiden. Ya, insiden yang tidak dikehendaki oleh manusia tentunya. Ya, bagian dari ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sahibu dzalika, dan orang yang menggunakan jabirah tersebut kadang dia yahtaju ila wad'il jabirah wa qad la yahtaj. Ya. Terkadang dia harus membuka perbannya ketika wudu, terkadang juga tidak. Artinya tergantung di mana perban itu diletakkan. Ya. Jadi ada perban yang tidak perlu dibuka ketika wudu. Kalau perbannya bukan pada anggota wudu. Ya. Perbannya misalnya di punggung, ya, lebar begitu, ya, kebacok. Ya. Wallahu nas'alullah al-afiyah. Ya. Dan tempat-tempat yang tidak terkena air wudu, ya. Nah, itu tidak butuh untuk dibuka ketika wudu. Ya, jadi tetap saja kita wudu dengan biasa karena memang bukan anggota wudu. Dan bisa juga kita butuh buka karena itu perbannya ada di anggota wudu. Ya, misalnya perban di tangan, di kaki, atau di telapak kaki, atau di jari kaki, atau di muka, di pelipis, di kepala misalnya. Fa in ihtaja ila wad'iyah. Nah, bagaimana kalau dia harus membuka perban tersebut? Bi an khafa ala nafsihi aw udhihi ala ma marra fil maradi wada'aha thumma yanzur. Ya. Kalau dia butuh membuka, tapi dia takut, khawatir atas dirinya, atau mengkhawatirkan bagian badannya yang kena itu. Ma marra fil marad wada'aha thumma yanzur. Ya. Seperti yang disebutkan dalam bab tentang orang yang sakit itu. Ya. Maka dia boleh membuka perbannya itu, kemudian dia lihat. Artinya dia perhatikan. In qadira ala naz'iha 'inda at-taharah min ghairi dararin min al-umur al-mutaqaddimah fil marad wajaba an-naz'u wa ghuslus sahih. Ya. Apabila dia mampu membukanya ketika mau bertaharah tanpa adanya mudhar. Ya. Jadi itu perban bisa dibuka dan tidak berbahaya. Ya. Minal umur al-mutaqaddimah fil marad. Ya, sesuai dengan penjelasan yang telah lalu dalam masalah orang yang sakit. Ya. Wajaban naz'u wa ghuslus sahih
wa ghuslul mawdi' al-illah in amkan wa illa masahahu bit-turab in kana fi mawdi'it tayammum. Ya. Jadi begini caranya orang berwudu. Orang yang menggunakan jabirah. Ya. Pertama, kalau bagian yang dikasih perban di tangan misalnya, tapi lukanya yang sakit tidak sepanjang perban, ya, paham? Misalnya yang sakitnya sedikit sini, tapi perbannya sampai sini, ya, ya perban itu kan biasanya melewati batas yang sakit, tidak hanya disakit itu yang ditutup. Nah, biasanya dikasih lebih sedikit atau lebih banyak, ya tergantung tergantung pertimbangan medisnya kan. Ya. Nah, kalau misalnya sakitnya segini, beberapa senti, tapi perbannya lewat, ya, ini maksudnya ya. Nah ini yang disebutkan, dan boleh dibuka. Ya, dokter bilang tidak apa-apa dibuka, dan tidak berbahaya maksudnya. Jadi kalau dibuka dia tidak berbahaya, dan kita bisa buka sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain. Ya. Maka kata beliau, wajaban naz'u wa ghuslus sahih. Ya. Wa ghuslu mawdi'il illah in amkan. Ya. Maka wajib dibuka itu ketika kita berwudu. Ya. Kemudian kita mencuci bagian yang sehat. Yang tadi tertutup perban tapi dia sehat. Ya. Wajib dicuci. Wa ghuslu al-illah, dan juga mencuci bagian yang sakit in amkan, kalau memungkinkan. Ya, paham? Wa illa amsaha bit-turab wa illa masaha bit-turab in kana fi mawdi'it tayammum. Nah, kalau tidak mungkin dicuci, maka dia boleh mengusap dengan debu kalau lukanya itu di tempat tayammum, di anggota tayammum. Anggota tayammum dalam mazhab Syafi'i yang sahih kita sebutkan adalah telapak tangan dan wajah. Dalam pendapat yang dirajihkan oleh penulis kitab ini. Ya, walaupun dalam pendapat ulama yang lain, tayammum itu sampai siku. Ya. Taruhlah kita mengambil pendapat pergelangan tangan. Ya. Maka kalau lukanya itu di punggung tangan sini misalnya, ya, atau jari telunjuk kita lah, ya, inilah yang luka, atau telapak tangan kena pisau misalnya sini kan, kemudian diperban, ya, dibalut, balutnya tebal. Mungkin lukanya besar, waliyadzubillahi min dzalik, ya. Nasallallahu alaihi. Ya, maka kata beliau, kalau memungkinkan untuk dibuka ini perban, ya, dan bisa dicuci, tidak berbahaya, maka dicuci. Ya. Tapi kalau tidak bisa dicuci ini, ya, tidak bisa dicuci ini, bagian telapak yang luka tidak bisa dicuci, maka bagaimana caranya? Kita berwudu, kita cuci bagian yang lain dari tangan itu, ya, dan bagian yang luka itu cukup diusap dengan debu, ditayammumkan. Begitu caranya. Paham ya? Nah, fi maudhi tayammum. Wa illam yaqdir ala naz'il jabirah illa bi dararin min al-umur al-mutaqaddimah fil marad ka khawfi fawatin nafs aw al-'udwi aw manfaati aw husuli syai'in fahishin fi 'udwin zahirin fala yukallafu naz'ul jabirah walakin yajibu alaihi umurun minha. Ya. Kalau dia tidak mampu membuka perban tersebut, ya, kecuali dengan mudarat. Artinya kalau dibuka pasti berbahaya. Ya. Kalau dibuka pasti berbahaya. Berbahayanya
seperti apa? Seperti perkara-perkara atau masalah-masalah yang sudah kita jelaskan di depan tentang marad. Ya, seperti apa? Khaufi fawatin nafs. Ada kekhawatiran kalau dibuka itu membuat hilang jiwa. Ya, kehilangan jiwa. Bisa membuat kematian. Ini tentu karena penyakit yang sudah sangat kronis atau luka yang sangat parah. Gitu. Pertama, kalau ada kekhawatiran hilangnya jiwa. Atau al-udwi, atau hilangnya anggota tubuh. Maksudnya lepas. Waliyadzubillah. Atau hilangnya manfaat. Manfaat anggota tubuh itu artinya kalau dibuka nanti tidak bisa difungsikan lagi. Ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Ya. Misalnya patah di perban. Apa fungsi perban? Supaya dia tidak bergerak, ya, supaya dia tidak bergerak tulangnya. Karena kalau bergerak, khawatirnya tidak tersambung. Ya. Kalau tidak tersambung berarti fungsinya akan hilang itu anggota tubuh. Andaikan dia sembuh, tidak berfungsi lagi. Itu yang dikhawatirkan. Ya, ini kekhawatiran. Ya. Bukan terjadi pada saat itu, tapi bisa jadi pada saat yang akan datang. Makanya disebut khauf, khawatir. Au husuli syai'in fahish. Ya. Atau dikhawatirkan terjadi kerusakan yang parah. Ya. Min udwin zahir. Dari anggota tubuh yang kelihatan. Ya. Jadi ada 4 bentuk kekhawatiran. Kekhawatiran yang paling tinggi adalah hilangnya nyawa. Ya. Turun dari situ, nyawa tidak hilang. Tapi anggota tubuhnya bisa hilang, bisa lepas. Ya. Jadi nyawa tidak hilang, tapi anggota tubuhnya bisa lepas. Kekhawatiran yang lebih kecil lagi, nyawa tidak hilang, anggota tubuh tetap ada, tapi fungsinya yang hilang. Tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa difungsikan lagi. Ya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, dia tidak hilang nyawa, tidak hilang juga anggota tubuh, ya, dan tidak hilang juga fungsinya, tapi kerusakannya parah. Ya. Kerusakannya parah. Dan kerusakannya zahir. Kerusakan yang terlihat, yang nyata. Nah, maka apa yang terjadi? Fala yukallafu naz'ul jabirah. Ya. Maka dia tidak dibebankan untuk membuka jabirah tersebut. Ya, kapan dia buka? Nanti ketika ahlinya sudah mengatakan boleh dibuka. Ya. Yaitu ketika sudah dianggap sembuh. Nah, ini yang terjadi ketika baru pasang perban itu atau baru pasang gips itu, sampai batas waktu dibolehkan untuk dibuka. Ini yang kita bicarakan. Kalau dokter sudah mengatakan boleh dibuka, berarti itu sudah sembuh. Ya. Nah, kalau sudah sembuh berarti kembali ke asal. Ya, harus dicuci. Baik. Maka kalau kondisinya seperti ini, beliau mengatakan fala yukallafu naz'ul jabirah. Ya, maka tidak dibebankan atau tidak diwajibkan untuk membuka jabirah. Tapi bagaimana caranya kita berwudu? Lakin yajibu alaihi umur. Ya. Maka dia diberikan alternatif yang bisa dilakukan. Ya, ada beberapa alternatif yang boleh dilakukan orang yang tidak bisa membuka jabirah. Pertama, ya, ghusluhu as-sahih 'alal madhhab wa yajibu ghuslu ma yumkinu ghusluhu hatta ma tahta atrafil jabirah minas sahih bi an yada'a hirqatan mablulatan wa ya'siruha litanghasila tilkal mawadi'u bil mutaqatiri. Ya, pertama, alternatif yang bisa dilakukan, dia tetap wajib membasuh bagian yang sehat alal madhab, ya, dalam pendapat madhab yang lebih rajih tentu. Kemudian
Dia juga wajib mencuci bagian-bagian yang mungkin bisa dicuci. Ya. Yang masih mungkin bisa dicuci, hatta ma tahta atrafil jabirah. Misalnya bagian di bawah ujung ujung perban. Ya, misalnya perbannya kan segini, ya kan? Nah, lukanya seperti tadi yang kita sebutkan. Lukanya mungkin 3 cm atau 2 cm. Tapi dalam, luka ke dalam sana ya. Luka ke sana dalam. Mungkin kena tikam. Nah, waliyadzubillah. Nah, jadi bagian yang luka itu mungkin cuma 3 cm. Tapi karena diperban supaya aman, dilebihkan. Dilebihkan mungkin 5 cm. Ya. Nah, ujung-ujung itu kan tetap tidak luka. Nah, itu yang disebutkan apa? Kita wajib mencuci bagian yang ada di bawah perban, ujung-ujung itu yang masih mungkin untuk dicuci. Ya. Bagaimana caranya cuci? Ya. Bi an yadha khirqah mablulah. Ya, caranya dia boleh menggunakan sobekan kain. Ya, sobekan kain, kemudian ya'siruha. Kemudian diperas di situ sedikit. Jangan diperas banyak-banyak. Kalau diperas banyak-banyak, airnya akan merembet ke bagian yang luka. Cukup yang di ujung-ujung itu diperaskan sedikit sampai dia tangasil, ya, sampai dia basah. Ya. Basah dengan apa? Basah dengan tetesan-tetesan air yang dari sobekan kain itu, dari khirqah itu. Nah, itu caranya yang pertama. Ya. Cara yang pertama. Atau alternatif yang pertama. Kemudian bagian yang di atas jabirah diusap. Ya. Bisa diusap dengan air. Ya, usap dengan air kalau dia bukan anggota tayamum, diusap dengan air. Sudah wudu, sudah isya. Yang alternatif kedua, wa minha mashul jabirah bil ma' 'alal masyhur. Ya. Kama dzakarahu Syekh li ajli ma akhadat al jabiratu minas sahih. Ya. Wa yajibu mashu kullil jabirati 'alas sahih. Ya. Alternatif yang kedua, dia mengusap jabirah dengan air. Ya. Jadi bagian yang sehat dicuci, ya. Bagian yang kena jabirah semuanya diusap. Ya. Tanpa harus meneteskan air. Ini cara yang kedua. Ya, cara yang kedua, bagian yang sehat dia tetap cuci, bagian yang tertutup oleh gips atau perban dia usap semua dengan air. Ya, bilma alal masyhur, sesuai dengan pendapat yang masyhur dalam pendapat imam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya, disebutkan oleh Abu Syuja, li ajli ma akhadat al jabiratu minas sahih. Ya. Karena al jabirah itu juga menutupi bagian yang sahih, bagian yang sehat dari luka itu, seperti yang kita sebutkan tadi. Dilebihkan dari lukanya, otomatis bagian yang sehat atau yang tidak luka itu juga tertutup oleh jabirah. Wa yajibu mashu kullil jabirati 'ala sahih, dan wajib mengusap seluruh bagian jabirah tersebut 'ala sahih, dalam pendapat yang sahih. Ya. Nah, pendapat yang ketiga atau alternatif yang ketiga, minha annahu yajibut tayammum ma'a dzalika 'alal masyhur. Ya. Jadi alternatif yang ketiga, dia wajib tayammum. Ya. Dalam pendapat yang masyhur. Ya, dalam pendapat yang masyhur dari pendapat imam. Jadi ini 3 alternatif bagi orang yang pakai jabirah yang tidak memungkinkan untuk dibuka. Ya. Kalau memungkinkan untuk dibuka, kebalik yang tadi. Ya.
Ya. Ini kalau orangnya hadas kecil, yaitu orang yang berwudu. Baik. Sudah Isya, kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, jadi kita sudah selesaikan. Yang selanjutnya adalah bagi orang yang pakai jabirah, ya, pakai perban, tapi dia harus mandi. Ya, hadas besar. Nah, itu nanti kita baca pekan depan. Ya. Baik. Kita cukup sampai sini tentang tayamum dan wudunya orang yang menggunakan perban. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.